Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Redmi 10 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan membuka tutup belakang atau back cover-nya. Di sini kita akan memanasi terlebih dahulu untuk tutup belakangnya. Bisa menggunakan blower uap, bisa menggunakan heat layer atau menggunakan separator LCD untuk memberikan panas di tutup belakangnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya, atau bisa menggunakan cairan berupa glue remover atau glue breaker, atau menggunakan cairan thinner yang diteteskan sedikit-sedikit untuk melemahkan lemnya. Setelah kita panasi, kita akan melepasinya. Kita akan mencari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti ini ya. Kemudian kita sisit dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika dari bawaan LCD atau mika apapun yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya. Nampaknya di sini pelapis tutup belakangnya atau stiker-stiker di penutup belakangnya sudah ketinggal ya. Dari awal sudah ketinggal seperti ini ya, kita biarkan saja. Kita akan melepasinya untuk baut-baut penutup mesinnya, penutup bezelnya ya. Kita lepasi satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melepasi tutup belakang ini atau bezelnya ya. Kita menggunakan mika seperti ini juga bisa, menggunakan kuku jari juga bisa. Kita sisit dan kita akan melepasi untuk bezelnya atau penutup mesinnya ini. Dan jangan langsung saja ditarik karena ada fleksibel fingerprintnya. Kita lepas dulu aja ini penutup kameranya ini. Kita bisa melepasinya agar bisa melepas fleksibel fingerprintnya seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Serta kita lepas juga untuk penutup bawahnya ya. Karena ada soket papan bawahnya ya, kita lepas juga. Kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang dulu untuk soket LCD-nya, kemudian kita akan masang untuk soket papan bawahnya. Apabila bisa dipasang ya, apabila tidak bisa dipasang seperti ini karena LCD-nya sudah dilem terlebih dahulu, bisa juga tidak mencobanya. Kalau ingin mencobanya ya, untuk memasangkannya kita ada dua cara ya. Kita pasang melalui depan, yaitu kita lepas dulu LCD-nya, atau kita akan melepas dulu untuk papan bawahnya ini. Di sini karena kondisinya seperti ini, saya lepas dulu aja untuk papan bawahnya. Kemudian kita akan memasangkannya seperti ini di soketnya yang menuju papan bawahnya ya, soket papan bawah ini. Setelah kita pasang, kita bisa memasang lagi untuk soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan bahwa fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita akan mencoba untuk melihat di LCD-nya apakah ada kekurangannya ataukah sudah normal. Dan kita bisa mencoba untuk touchscreen-nya. Kita bisa masuk ke menu pengetikan seperti ini. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya ya. Kita pastikan pengetikannya ini berjalan dengan normal. Kita coba bisa mengatur kontrasnya. Kita yakinkan juga untuk fungsi kontrasnya ini bisa diredupkan, diterangkan dengan normal juga. Dan kita coba untuk menggeser-geserkan salah satu icon. Kita tahan dan kita rendam salah satu icon. Kita lanjutkan untuk menuju menu perekaman suara. Kita rekam suara kita seperti ini. Ketika muncul garis-garis yang panjang ini berarti fungsi mikrofonnya sebenarnya sudah berjalan dengan normal ya. Berarti mikrofonnya itu sudah berjalan dengan normal. Kita bisa juga memutar suara kita tadi melalui buzzernya atau speaker belakangnya. Karena tadi papan bawahnya kita lepas, jadi kita tidak bisa memasang buzzernya untuk mengeluarkan suara yang telah kita rekam tadi. Tapi sudah kita pastikan bahwa mikrofonnya sudah berjalan dengan normal ya. Dan kita akan melanjutkan dengan mencoba chestnya saja. Kita akan mencoba pasang cas seperti ini ya, karena kita tempelkan aja seperti ini. Kita pasang sebisanya ya.
Tapi di sini sudah menunjukkan bahwa sudah bisa mengecas dengan normal saja, kelihatan untuk tanda petirnya pengecasannya. Ini yang belum dilakukan tadi, yaitu kita rendam, kita tahan salah satu icon dan kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan ya semua area LCD yang terlewati icon yang telah kita geser-geser tadi untuk meyakinkan fungsi touch screen-nya berjalan dengan normal. Dan kita matikan handphonenya. Kita akan menekan tombol on off-nya untuk mematikan handphonenya, kemudian kita lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD dan kita lepas juga tadi ya, sudah papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan head layer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD serta baterainya. Setelah dirasa cukup panas tadi ya, kita panasi tadi, kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Kita akan melepasi baterainya, kita lepasi dengan menarik bagian baterainya seperti ini. Kita akan melepasi pelan-pelan saja sampai baterai itu bisa terlepas dengan sempurna. Biasanya di sini saya juga menggunakan bantuan cairan ya. Ini adalah cairan berupa glue remover atau glue breaker atau menggunakan cairan thinner yang saya teteskan sedikit-sedikit di belakang baterainya untuk melemahkan lem pada baterainya agar mempermudah pengangkatan baterainya. Setelah baterainya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita lepas layar LCD-nya sini. Saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Karena di sini nampaknya masih keras ya, kita bisa juga menggunakan cairan yang sama tadi, bisa glue remover atau glue breaker atau menggunakan cairan thinner yang digunakan untuk melemahkan lemnya ya, untuk mencari celahnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah ada celah-celah sedikit ini, kita akan menyisitnya menggunakan mika yang sama yang kita gunakan untuk menyisit tutup belakang atau back covernya tadi, yaitu mika yang dari bekas tempered glass atau mika yang didapat dari bawaan LCD atau mika-mika yang dapat dari hal yang lainnya ya, yang pasti berbentuk pipih yang bisa digunakan untuk menyisit LCD-nya. Kita akan menyisit LCD-nya seperti ini, kita sisit pelan-pelan saja sampai LCD-nya bisa terlepas dengan sempurna. Dan kita perhatikan di sini ada penutup speaker bagian atasnya ya. Biasanya bisa nempel di LCD yang lama seperti ini. Kalau dia nempel di LCD yang lama, kita akan melepasnya terlebih dahulu dan kita akan kembalikan di body frame-nya atau kita kembalikan di LCD yang baru. Di sini kita kembalikan di body frame-nya saja agar tidak ketinggalan untuk penutup speakernya, agar tetap dipasang. Dan kita lanjutkan lagi untuk pembersihan lem yang ada di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan dari lem kotoran pecahan kaca kalau LCD-nya pecah ya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lanjutkan dengan menaruh handphone itu di tempat yang datar seperti kaca atau keramik untuk mengukur apakah body frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, kita luruskan terlebih dahulu untuk body frame-nya ya, kita lepas mesinnya kemudian kita luruskan. Apabila tidak mengalami bengkong, yang kita coba dulu untuk LCD-nya ini dengan cara menerapkan seperti ini. Kita masang terlebih dahulu ya, apakah LCD-nya bisa terpasang plug dan sempurna di body frame-nya. Apabila sudah yakin terpasang dengan plug dan sempurna, kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita kasihkan lem terlebih dahulu di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata, secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Untuk bagian atas ini untuk dihindari saja kalau ada lubang untuk lubang sensornya, agar dihindari saja, tidak usah dikasih lem agar tidak menutupi sensornya ya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan secara sempurna. Kita yakinkan masuk secara sempurna ya. Kita yakinkan bahwa fleksibel itu masuk secara sempurna, baik fleksibel yang panjang maupun fleksibel yang kecil. Jangan sampai kelipat ya, nanti malah kurang panjang lagi. Dan kita pasang LCD-nya, kita pas-paskan seperti ini. Kita senterkan ya, kita rapatkan, kita senterkan ya antara atas, bawah, kanan dan kiri.
Kemudian kita akan menahan terlebih dahulu LCD ini dengan menggunakan karet atau menggunakan isolasi atau menggunakan alat lainnya. Di sini apabila menggunakan karet seperti ini bisa diikat-ikat sekali atau 2 kali, terserah saja. Kalau menggunakan 2 kali ya kita secukupnya saja karetnya. Apabila menggunakan sekali-sekali saja, biasanya saya menggunakan sekali-sekali saja ya saya kasih sedikit saja karetnya untuk pinggir-pinggirnya itu. Karena karet ini berfungsi untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing LCD-nya ya. Berfungsi menahan sementara sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Dan kita akan menunggu selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Walaupun angka itu relatif, bisa lebih bisa kurang sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Dari bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau kotoran-kotorannya, kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan untuk bagian bawahnya ini, yaitu papan bawahnya ya, yang telah kita lepas tadi kita pasang kembali. Kita pasang terlebih dahulu untuk panel antenya ini, jangan sampai ketinggalan. Ini panel antenya untuk sinyal kita pasang, dan kita pasang juga untuk soket papan bawahnya. Kita yakinkan soket itu terpasang dengan plug dan sempurna. Kita pasang juga untuk soket bagian atasnya, yaitu soket LCD-nya sendiri ya. Kita pasang dan kita rapikan kembali untuk penutup baterainya juga. Di bawah baterainya ini kita rapikan dan kita pasang kembali untuk baterainya. Kita pasang kembali untuk soket baterainya. Kita yakinkan ya semua soket ini terpasang dengan sempurna. Kemudian kita kembalikan juga untuk buzzer bagian bawahnya ini, kita yakinkan terpasang juga. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakang atau bezelnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk fingerprintnya, fleksibel fingerprintnya tadi kita pasang, kemudian kita plakkan untuk penutup belakangnya. Kita yakinkan terpasang dengan plug dan sempurna semuanya. Kemudian kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian tutup belakang atau back covernya. Di sini back cover atau tutup belakangnya ini kita ganti yang baru ya, karena tadi itu sudah terkelupas seperti tadi. Jadi kita kasih tutup belakang atau back covernya yang baru. Kita kasih lem terlebih dahulu untuk tutup belakangnya. Dan kita pasang untuk tutup belakangnya atau back covernya ini di body frame-nya ya, atau di bezelnya. Kita plakkan terlebih dahulu, kita paskan, kita presisikan untuk tutup belakangnya. Kita plak-plakkan ya semuanya agar terpasang dengan plak dan sempurna. Jika ingin menahan sementara juga bisa ditahan sementara dengan isolasi atau dengan karet ya untuk tutup belakangnya itu. Apabila tidak ditahan juga nggak apa-apa. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass atau anti goresnya. Kita pasang langsung saja ini anti goresnya ya, karena di situ masih ada pelindung LCD tadi. Jadi tidak perlu dibersihkan lagi. Apabila ingin dibersihkan lagi, kita menggunakan pembersih bawaan tempered glass. Kita menggunakan nomor 1 terlebih dahulu, kemudian kita biarkan sejenak, kemudian kita bersihkan lagi dengan menggunakan nomor 2 nya, dan kita pasang tempered glassnya seperti ini. Kita yakinkan tempered glassnya ini terpasang dengan baik ya, terpasang di titik senternya, titik tengahnya ya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.